Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah cahaya dunia." Sebagaimana sifat dari garam, yang esensial dari garam adalah asin, dan cahaya adalah terang. Demikianlah kita semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk mengasinkan dunia dan menerangi dunia. Dan Tuhan tidak menyebutkan gula. Itu berarti panggilan kita juga untuk memaniskan dunia. Dan sesungguhnya, sebagaimana setiap apa yang ada memiliki esensinya masing-masing, demikian pula kita sebagai manusia yang Katolik memiliki esensi pula. Secara kodrati kita semua dipanggil sebagai manusia yang Katolik untuk memanusiakan orang lain. Demikianlah bagaimana kita hendaknya senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk menggarami dunia, menerangi dunia yang ada ini. Itu berarti kita menjadi pribadi yang sempurna, manusia Katolik yang sempurna. Sebagai manusia, kita memiliki yang esensial dan kodrati, yakni berakal budi, berhati nurani, berjiwa, dan juga kita berbadan. Bagaimana semuanya itu, jiwa, akal budi, dan hati kita, serta tubuh kita ini, senantiasa terarah kepada kesempurnaan, itu berarti kita senantiasa mengkatolikkan semua esensi dari kemanusiaan kita itu. Bagaimana bisa mungkin manusia itu sempurna? Hanya dengan menjadi seorang Katolik. Iman, harapan, dan kasih dalam kekatolikan itu menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Sebab sebagaimana Bapa di surga meminta kita untuk menjadi sempurna, dan manusia yang sempurna itu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.
Itulah prototipe manusia yang pertama yang sempurna adanya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam kekatolikan. Maka dengan mencecap kekayaan kekatolikan yang ada, esensi dari seorang manusia Katolik akan menjadi sempurna. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah apa yang menjadi kekasan dari ciri khas atau esensi dari kekatolikan yang mampu menyempurnakan manusia yang ada. Ya, kekasan dari kekatolikan itu adalah cinta kasih, salib, dan ekaristi. Kita manusia yang berakal budi, berjiwa, berhati nurani, dan berbadan akan menjadi sempurna apabila kita ada di dalam cinta kasih itu. Sebab ada tertulis hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan itulah memperlihatkan bahwa esensi manusia yang ada di dalam kasih akan menjadi sempurna. Dan cinta kasih yang ada itu akan senantiasa menyempurnakan manusia yang ada. Sehingga kita semua akan sungguh menjadi manusia-manusia yang sempurna apabila kita hidup di dalam cinta kasih, kekasan dari seorang yang disebut dengan Katolik. Demikianlah cinta kasih itu berarti mengorangkan sesama. Sebagaimana manusia pada umumnya memiliki nama, yang itu berarti memiliki pribadian yang sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Pemberian nama itu adalah hal yang amat berharga. Sebagaimana kita bisa bandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya yang tidak memiliki nama. Apabila ada sekumpulan sapi, kita menyebutnya sapi semuanya. Atau kumpulan babi, ya, anjing semuanya itu kan. Demikianlah kita melihat bahwa mereka hanyalah makhluk biasa karena tidak bernama. Tetapi apabila kita memberi nama kepada makhluk-makhluk itu, hewan-hewan itu, maka mereka menjadi lebih spesial. Seumpama saja hewan-hewan piaraan kita pasti juga memberinya nama. Itu berarti ada suatu spesialisasi kepada hewan-hewan piaraan kita. Ya, ada yang diberi nama Ciki misalnya, ya, Taro, Citos, Kitty, umpama ya, Kim Jok-suk. Nah, umpama seperti itu ya. Lalu siapa lagi? Nama-namanya keren-keren gitu kan. Versace umpama ya, Louis Vuitton. Loh, namanya bagus-bagus. Tetapi setelah kita memberi nama kepada hewan-hewan itu, kita merasa sayang kepada hewan-hewan itu. Tetapi apabila tidak diberi nama, ya dia hewan biasa saja. Mungkin bisa dijadikan ya makanan-makanan kesukaan kita, dan kita mengabaikan hewan-hewan itu. Tetapi ketika diberi nama, ada suatu personalisasi, ikatan yang lebih khusus dengan hewan-hewan piaraan itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa pribadi manusia lebih berharga nilainya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain itu. Jangan sampai karena lebih sayang kepada hewannya, akhirnya orang di dalam rumahnya diabaikan. Tetangga-tetangganya yang berkebutuhan malah dicuekin. Mungkin oleh karena begitu ada ikatan personalisasi dengan hewan yang telah diberi nama itu. Tidurnya di spring bed gitu ya, terus kemudian
disuapi makanan, makanannya khusus dimasakkan. Nah, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita? Apakah kita juga menspesialkan mereka? Itulah nilai-nilai penting di mana ketika kita senantiasa memiliki kekatolikan, itu berarti kita sungguh mengorangkan manusia yang ada, tidak justru menghewankan manusia yang ada, tetapi memanusiakan hewan-hewan yang lainnya. Sehingga kerap kali ketika kita memang mungkin bercanda, terceletuklah dalam sebutan-sebutan atau nickname atau julukan tertentu. Karena makannya begitu banyak langsung, weh babi. Wah. Atau sudah namanya bagus-bagus karena sering keluyuran celuk, ketek. Nah, semacam itu gitu ya. Lalu kemudian karena suka tidur gitu kan, terus-terusan tidur dipanggil kungkang atau babi. Wah, semacam itu. Ya, itu adalah sebutan-sebutan yang merendahkan. Dan sesungguhnya apa yang kita miliki sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki kasih, maka kata-kata itu tidak akan pernah terlontar di mulut kita, karena kita sungguh menghargai kemanusiaan yang lain, memanusiakan orang lain, mengorangkan sesama kita. Dan itulah kekuatan atau kuasa dari cinta kasih. Kesempurnaan seorang manusia ada di dalam ciri khas kekatolikan, yakni cinta kasih. Orang di luar akan sungguh mengenal orang itu adalah Katolik karena tindakan cinta kasihnya. Orang-orang Katolik itu dikenal oleh karena memiliki hati yang berbelas kasih. Hidupnya penuh dengan cinta kasih. Ada kehangatan kasih di dalam rumahnya. Sehingga setiap orang yang bertamu di rumah orang Katolik itu akan merasakan kesejukan, keteduhan, karena ada kasih di dalamnya. Dan itu sungguh akan dirasakan apabila sungguh kita menjadi orang-orang yang berciri khas Katolik yang penuh dengan cinta kasih, menghidupi cinta kasih Kristus. Dan yang kedua adalah salib. Dan salib itulah yang menjadi ciri khas orang-orang Katolik, sehingga sungguh dengan melihat salib, orang-orang Katolik akan selalu terarah kepada rasa kemanusiaan, karena melihat Yesus yang tersalib, itu berarti hasrat peri kemanusiaannya akan muncul. Dan salib itu menjadi identitas yang konkret, sehingga ketika mau makan, mau berkegiatan, kita tidak lupa untuk membuat salib. Salib itu membuat kita berani, tidak takut atau malu. Bahkan di tempat keramaian pun ketika kita mau makan, kita dengan lantang membuat tanda salib. Bukan cepet-cepet. Kilat gitu kan. Nah, demikianlah bahwa ada suatu kebanggaan, jati diri, salib di dadaku, salib kebanggaanku. Dan itulah yang senantiasa mencirikan pribadi yang sempurna. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang telah disempurnakan di dalam sebagai pribadinya Allah yang menjadi manusia. Melalui salib itulah kesempurnaan manusia terjadi. Dan yang terakhir adalah Ekaristi. Sebagai pribadi manusia, kental sekali, khas, dikenal sebagai yang Katolik karena dia tahu berekaristi, yakni bersyukur. Ekaristi adalah khas dari kekatolikan, suatu sakramen yang menguduskan, di mana melalui Ekaristi itulah pribadi manusia mendekati pribadi yang kudus seperti Allah. Kesalehan yang dihidupi oleh para santo santa,
sebanyak 10.000 santo santa karena mencintai Ekaristi. Dengan demikian, kemanusiaan seseorang akan menjadi semakin sempurna dan kudus adanya ketika dia menghidupi dan mencintai Ekaristi. Maka lengkaplah seorang pribadi manusia yang Katolik sempurna adanya sesuai dengan kehendak Bapa adalah dia yang menghidupi cinta kasih, salib, dan Ekaristi.